Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 12 sampai ayat 13. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Tema firman kehidupan kita, kesetiaan menghadirkan keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu 2 ayat 10c disampaikan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam firman kehidupan kita hari ini disampaikan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan mendapat keselamatan. Kata setia sampai mati memiliki kesejajaran dengan kata bertahan sampai pada kesudahannya. Yesus Kristus memberi kepastian kepada kita bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan berarti tetap teguh dalam komitmen, setia pada ketentuan dan perintah Allah, terhindar dari godaan, pertentangan, dan kemalangan. Hidup setia dan bertahan sampai akhir hidup merupakan ajaran dan harapan bagi setiap orang beriman. Ini penting untuk kita hayati, karena di tengah-tengah dunia ini semakin menjamur kedurhakaan yang membuat semakin dingin respon kasih dari setiap orang. Ini berarti ketika kejahatan meningkat dan tidak ada lagi yang setia melakukan firman Tuhan, di sanalah akan semakin banyak juga orang yang kehilangan iman dan kasih mereka kepada Tuhan, sehingga kasih terhadap sesama pun akan hilang. Kedurhakaan adalah ketidaksetiaan, pemberontakan kepada kebenaran Tuhan. Ketika kejahatan semakin meningkat di dunia ini, orang-orang pun akan semakin jauh dari kasih Allah. Inilah keadaan yang semakin menjamur di dunia saat ini. Kejahatan yang berarti ketidakadilan, itu yang kita lihat di mana-mana. Dan tampaknya semakin banyak orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Dan efeknya membuat semakin dinginnya cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam rangkaian firman kehidupan kita, Yesus memberi penjelasan tentang penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Bisa kita baca dari ayat 1 hingga ayat 11. Dalam pengajaran Yesus memberikan petunjuk bahwa dosa dan kedurhakaan tidak berkurang, tetapi sebaliknya terus bertambah. Kita harus mengambil langkah antisipasi supaya tidak termasuk dari yang disebutkan kebanyakan orang yang kasihnya menjadi dingin atau tawar. Dalam nasihatnya, Rasul Paulus juga telah mengingatkan anak rohaninya Timotius tentang apa yang diajarkan Yesus dalam firman kehidupan kita hari ini. Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus bukan mau menakut-nakuti kita, tetapi justru mau menguatkan dan memberi penjelasan tentang apa makna dan buah yang akan kita terima dari semua tantangan kehidupan itu. Yesus memberi kepastian bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Ayat 13. Artinya, kesetiaan dan ketaatan menghidupi firman Tuhan tidak sia-sia, namun sebaliknya memperoleh berkat. Untuk dapat bertahan sampai kesudahannya, Tuhan Yesus berpesan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan di ayat 4.
Dan di ayat 6, waspadalah, jangan kamu gelisah. Kesetiaan akan menghadirkan keselamatan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Berkati kami dalam aktivitas, kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menjauhkan segala mara bahaya. Biarlah kiranya belas kasih-Mu yang senantiasa menjagai kehidupan kami dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.